Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wanda Pitaloka, NIM 13123002225. Beserta teman-teman saya, ada Rodatus Safi Yahya, Stefani KS Tiba, dan Abelina Ayu Devitasari, beserta Pastrisio Rizal. Di sini kami ingin membahas mengenai Undang-Undang Majapahit. Analisis terhadap pasal-pasal Majapahit yaitu pada pasal 151, pasal 251, dan pasal 183. Baik, bagi teman saya yang akan mempresentasikan pasal 151, dipersilakan. Untuk pasal yang pertama, kami memilih pasal 151. Nah, pasal ini berbunyi bahwa bila yang bersalah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka kesalahannya tidak dilimpahkan kepada anaknya. Nah, berdasarkan analisis kelompok kami menyetujui pasal ini karena beberapa alasan. Nah, yang pertama, berdasarkan hukum positif, di dalam hukum pidana itu terdapat asas yang namanya tiada pidana tanpa kesalahan. Di dalam norma pasal 151 ini, yang bersalah di sini adalah eh, orang tuanya. Nah, anaknya ini tidak bersalah. Oleh sebab itu, sangat tidak jika kesalahan itu diwariskan kepada anaknya atau anaknya harus menanggung kesalahan orang tuanya dalam konteks hukum pidana. Lalu yang berikutnya, di dalam pasal 77 KUHP berbunyi bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Nah, di dalam norma ini sudah jelas bahwa terdakwa meninggal dunia sebelum perkaranya diputus. Nah, oleh sebab itu, perkaranya itu dihapuskan, bukannya dilimpahkan kepada anaknya. Yang berikut ada asas personalitas hukum pidana, bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan. Nah, jadi kembali lagi kami tekankan bahwa di sini yang bersalah itu adalah orang tuanya, bukan anaknya. Maka anaknya itu tidak bisa menanggung hukuman atau kesalahan orang tuanya. Jadi tidak ada pewarisan, tidak ada konsep pewarisan dalam hukum pidana terkait dengan tindak pidana itu sendiri. Nah, pasal 151 ini sebenarnya juga sudah berlaku di Indonesia. Salah satu perwujudannya itu ada di asas yang tiada pidana tanpa kesalahan ataupun dalam pasal 77 KUHP tadi. Oleh sebab itu, ini juga menjadi alasan kuat kami menyetujui pasal ini dan pasal ini sangat relevan dengan eh, keadaan sosial masyarakat atau keadaan negara kita saat ini. Karena memang kita melihat dari sudut pandang HAM juga sangat tidak tepat ketika seorang anak menanggung kesalahan orang tuanya, apalagi kalau sampai dipidana dalam konteks hukum pidana. Tuh, akan dilanjutkan ke pasal selanjutnya. Oke, saya Ratutu Salfiahya. Izinkan saya menjelaskan pasal berikutnya, yaitu pasal 251. Barang siapa yang meminjam barang orang lain dan barang itu hilang di bawah pencuri, harus mengganti sebanyak nilai barang yang dipinjam. Orang yang meminjam itu dikatakan lalai. Kami menyetujui pasal ini. Pasal ini maksudnya yaitu kewajiban si peminjam atas barang yang dipinjam dari orang lain, khususnya apabila barang tersebut hilang karena pencurian. Nah, dalam hal ini peminjam itu dianggap lalai dan diwajibkan mengganti nilai barang tersebut. Kami memiliki beberapa alasan kenapa kami setuju dengan isi pasal 251 ini. Yang pertama yaitu menjaga kepercayaan dalam hubungan sosial. Pinjam meminjam itu dasarnya kepercayaan. Kalau barang yang dipinjam hilang tanpa tanggung jawab apa-apa dari peminjam, maka hubungan sosial akan rusak. Dan dengan adanya aturan ini, maka orang lebih berhati-hati menjaga barang orang lain. Yang kedua ada mendorong sikap tanggung jawab pribadi. Pasal ini mendidik orang supaya tidak ceroboh terhadap hak milik orang lain. Meskipun barang hilang karena dicuri, yang itu bukan ulah peminjam langsung, tetapi tetap ada kewajiban hukum untuk bertanggung jawab. Ini memperkuat budaya tanggung jawab pribadi di dalam masyarakat.
Selanjutnya yang ketiga ada mencegah penyalahgunaan dan lalai yang berlebihan. Kalau si peminjam ini tidak diwajibkan mengganti, maka bisa saja mereka itu cuek, bahkan mungkin sengaja membiarkan barang hilang atau tidak menjaga dengan baik. Yang keempat ada selaras dengan prinsip hukum modern. Isi pasal ini konsisten dengan prinsip-prinsip hukum perdata modern seperti dalam KUH Perdata tentang wan prestasi, kelalaian, dan juga ganti rugi. Yang kelima ada memberikan kepastian hukum bagi pemilik barang. Pemilik barang akan merasa lebih aman meminjamkan barangnya kepada orang lain karena tahu kalau barangnya hilang ada ganti rugi yang pasti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abelina. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dari pasal 251. Adanya pasal ini juga masih dapat diterapkan dalam konteks hukum hingga saat ini dan masih sangat relevan meskipun bahasanya merupakan bahasa Indonesia lama atau sebelum ejaan disempurnakan dan dalam pasal ini dalam alasan mengapa kami setuju, kami juga terdapat aturan yang mendukung, yakni pasal 1754 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa pinjam pakai adalah suatu perjanjian pihak di mana pihak yang satu menyerahkan barang kepada pihak lain untuk digunakan tanpa biaya dan untuk dikembalikan setelah dipakai. Lalu pada pasal 1744 KUH Perdata, yakni mengatur kewajiban peminjam untuk memelihara barang peminjam seperti seorang kepala keluarga yang baik dan tidak boleh menggunakan barang tersebut untuk tujuan lain selain yang disepakati. Jika peminjam menggunakan barang tersebut untuk tujuan lain atau lebih lama dari yang seharusnya, ia wajib bertanggung jawab atas hilangnya barang, bahkan jika hilangnya disebabkan oleh kejadian yang tidak disengaja. Lalu ada pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesembronoannya. Selain itu, seseorang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau benda-benda yang berada di bawah pengawasannya. Lalu pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Eh, Pendukung yang lain yaitu prinsip hukum, asas hukum umum, asas itikat baik atau good faith principle diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Lalu pada asas tanggung jawab, prinsip ini mengajarkan bahwa siapa yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik sengaja maupun karena lalai wajib mengganti kerugian tersebut. Asas ini sejalan dengan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Lalu untuk kesimpulan pada pasal 251 menunjukkan bahwa peminjam mempunyai tanggung jawab hukum atas barang yang dipinjam. Ketentuan tersebut tidak hanya sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum modern, tetapi juga tercermin dalam aturan positif seperti KUH Perdata. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pasal 183. Pasal 183 berbunyi barang siapa memberikan harta milik kepada anak dan menanjunja ketika mereka menikah, jika anaknya perempuan meninggal, harta milik itu menjadi milik suami yang ditinggalkan. Jika suaminya yang mati menjadi milik istrinya, orang tua yang memberikan tidak lagi berhak mengambilnya kembali jika telah bercampur kekayaannya. Batas waktu percampuran kekayaan dalam perkawinan ialah 12 tahun. Pasal ini adil karena mengakui harta sebagai bagian dari kesatuan ekonomi suami istri. Jika sudah bercampur dan melewati waktu tertentu, wajar jika harta menjadi milik pasangan yang ditinggalkan. Aturan ini masih relevan dan bisa diterapkan dengan penyesuaian hukum yang berlaku saat ini. Alasan kami setuju dengan pasal 183 Majapahit adalah
Yang pertama, menghargai ikatan perkawinan. Pasal ini mengakui bahwa setelah menikah, suami dan istri adalah suatu satuan ekonomi, sehingga wajar jika harta yang sudah bercampur menjadi milik bersama. Yang kedua, memberi kepastian hukum. Dengan adanya batasan waktu 12 tahun, pasal ini memberikan kejelasan tentang status harta dan mencegah klaim sepihak dari pihak luar, seperti orang tua. Lalu yang ketiga, melindungi pasangan yang ditinggalkan. Ketika salah satu pasangan meninggal, harta tidak harus dikembalikan ke orang tua, melainkan tetap dimiliki oleh pasangan yang hidup sebagai bentuk perlindungan ekonomi. Dan yang keempat, mendorong tanggung jawab bersama. Pasal ini mendorong untuk mengelola harta secara bersama-sama dan bertanggung jawab dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adanya pasal ini membawa sejumlah keuntungan terutama dalam menciptakan kejelasan dan perlindungan hukum dalam hubungan keluarga. Terdapat dasar hukum yang mendukungnya saat ini. Yang pertama, pasal 119 KUH Perdata mengatur bahwa sejak terjadinya perkawinan secara hukum terjadi percampuran harta suami istri, kecuali jika ada perjanjian kawin yang mengatur lain. Pasal 124 huruf A KUH Perdata mengatur bahwa harta pemberian atau hibah kepada salah satu pihak dalam perkawinan dapat menjadi bagian dari harta bersama jika tidak ada pengaturan berbeda. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat 1 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun asas hukum yang relevan, yang pertama asas kesatuan harta dalam perkawinan. Suami istri dianggap sebagai satu kesatuan hukum dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta kecuali ditentukan lain. Yang kedua, asas kepastian hukum, memberikan kejelasan status hukum atas harta yang telah diberikan dan bercampur dalam rumah tangga selama waktu tertentu. Yang ketiga, asas keadilan dan kepatutan, melindungi hak pasangan yang ditinggal dan mencegah pengambilan sepihak atas harta yang telah menjadi bagian dari kehidupan bersama. Yang keempat, asas perlindungan terhadap hak ekonomi pasangan, memberi jaminan bahwa pasangan yang masih hidup tetap memiliki hak atas harta yang telah dikelola bersama, apalagi setelah waktu lama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan. Sekian dan terima kasih.